confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to breathe my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through stormy raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days and leads me in your way. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to breathe my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live. My Jesus, my
precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to breathe my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus. The only one for me, nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me, nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to breathe my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Haleluya. Shalom Voltes, mari semua bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Semua tepuk tangan, come on. Semua katakan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Akan namamu tinggi-tinggi, come on.
bersinar bagimu. Serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu. Kemenangan nyatakan kaulah Tuhan. Bangkit dan bersinar bagimu. Atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu. Saksikan kemenangan. Nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Satu kali lagi. Katakan Yesus, Kau pilihan kami Tuhan. Kita semua kayak main gitar ya. Siap ya? 2, gampang. Keluar semuanya. Are you ready? Come on. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau tak mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Come on, jump. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Siap. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman.
dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dugakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Berikan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan semua. Yesus, haleluya. Shalom semua, selamat datang kembali di online voltage service kali ini. Kakak sangat excited sekali untuk hari ini karena hari ini ada satu hal penting yang kakak mau sampaikan kepada kalian. Tapi sebelum itu kita berdoa lebih dulu ya, tundukkan kepalamu di rumahmu masing-masing. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Kami melihat bagaimana Tuhan menyertai kami melihat bagaimana Tuhan menuntun langkah kami. Hari ini kalau kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang selalu haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau jadi anak-anak yang selalu antusias Tuhan untuk kami mendengar firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami perlu firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Amin. Sebelum tadi kakak naik, kalian tadi ada lihat kan, ada sebuah klip yang ditayangkan dan di sana dimunculkan wajah-wajah orang-orang yang pernah dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya pada zamannya. Tadi ada Musa, kamu tahu siapa Musa? Dia dipakai Tuhan untuk bawa bangsa Mesir keluar dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Terus tadi kamu lihat ada Daud, raja terbesar di Israel. Kamu lihat ada Daniel, dia wakil 4 raja di Babilonia. Kamu lihat ada Petrus, ada Paulus, ada Elia, ada Elisa. Mereka adalah orang-orang yang pernah dipakai Tuhan dengan luar biasa pada zamannya. Kenapa kakak bilang mereka pernah dipakai Tuhan? Karena mereka sekarang semua udah gak ada. Semua yang tadi kamu lihat di klip itu, mereka semuanya sudah nggak ada, semuanya udah pergi ke surga. Mereka sudah selesai dipakai Tuhan di zaman mereka. Dan sekarang ini adalah tugasmu dan tugas kakak untuk kita ini dipakai oleh Tuhan di zaman kita. Apa kamu siap buat dipakai Tuhan? Kalau kamu bilang iya, berarti khotbah ini cocok banget buat kamu. Karena kakak percaya semua kamu itu pasti mau dipakai sama Tuhan. Tapi sebelum kita tahu caranya gimana kita bisa dipakai Tuhan, kakak hari ini mau kasih tahu kalian, ada loh hal-hal yang bisa bikin kita gagal dipakai sama Tuhan. Ada hal-hal yang bisa bikin kita itu tidak bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kebenarannya adalah
Tuhan itu sebenarnya mau pakai semua orang. Besar, kecil, tua, muda, Tuhan itu mau pakai semua orang percaya sebagai alatnya Tuhan. Dan ini adalah janji Tuhan, Dia mau memakai semua orang. Buka sama-sama ya di Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12 berkata demikian, kakak bacakan untuk kalian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yohanes ini yang ngomong Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bilang, siapa yang percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang Yesus pernah lakukan waktu dia ada di bumi. Ini janji Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan. Kalau itu janji Tuhan, artinya Tuhan itu mau semua orang percaya dipakai oleh Tuhan. Tapi ada loh orang yang gagal dipakai sama Tuhan. Kita akan lihat ya. Kenapa kakak kasih kalian contoh orang yang gagal? Supaya kita bisa belajar dari kesalahan orang lain, supaya kamu dan kakak nggak ulangin. Seperti apa yang mereka ulangin. Yang pertama, siapa orang yang gagal dipakai Tuhan? Itu adalah Saul. Kamu tahu Saul kan? Saul itu, Tuhan itu memilih Saul dari sekian banyak orang di zamannya untuk jadi orang pertama bagi bangsa Israel. Orang pertama yang jadi raja bagi bangsa Israel. Bayangin ya, sebelumnya Israel tuh dipimpin sama nabi, dipimpin sama hakim. Ketika Israel teriak minta raja, Tuhan tunjuk Saul. Jadi raja pertama itu keren loh. Tuhan tunjuk Saul. Tapi Saul melakukan sebuah kesalahan yang membuat dia kehilangan pengurapan Tuhan dalam kehidupannya. Buka sama-sama di 1 Samuel 13. Kamu buka Alkitabmu, PR ya, baca di rumah. 1 Samuel 13 itu menceritakan sebuah peristiwa, suatu hari Saul ini memukul kalah orang Filistin. Orang Filistin itu dibikin kacau balau gitu ya. Dan akhirnya orang Filistin itu semua benci sama Saul dan mereka mengumpulkan lebih banyak lagi orang untuk mengejar Saul. Akhirnya Saul dikejar sampai ke daerah namanya Gilgal. Di Gilgal Saul dan pengikutnya dan tentaranya itu mulai terdesak. Karena orang Filistin begitu banyak mengejar mereka. Dan Saul itu sudah dikasih tahu sama Samuel, dia harus tunggu Samuel datang supaya Samuel bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan dan meminta pertolongan dari Tuhan. Jelas banget perintahnya, tunggu Samuel datang. Setelah berhari-hari Saul menunggu, keadaan mereka makin terdesak, tentaranya mulai panik gitu ya, tentara Israel mulai panik. Saul ini menjadi tidak sabar, dia menjadi gelisah. Kenapa Samuel gak datang-datang? Ini kondisinya sudah terdesak begini, kenapa Samuel gak datang-datang? Dan akhirnya Saul berinisiatif, dia mempersembahkan korban itu sendiri di hadapan Tuhan. Which is, itu gak boleh. Hanya seorang nabi yang boleh mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saul persembahkan korban itu, selesai dia persembahkan korban, Samuel datang. Waktu Samuel tegur Saul, Saul bilang begini, kamu kelamaan datangnya. Samuel lalu bilang begini sama Saul, kamu tahu gak perbuatanmu itu bodoh, kata Samuel. Tuhan itu tadinya mau mengokohkan kerajaan Israel untukmu selama-lamanya. Tapi karena hari ini kamu tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan mengubah rencananya. Hal pertama yang bisa bikin kita itu gagal dipakai Tuhan adalah ketika kita itu tidak taat. Simpel ya, ketika kita itu tidak taat. Ketaatan itu kedengarannya sederhana, tapi ini matters bagi Tuhan. Ketika kita tidak taat, Tuhan gak bisa pakai kita. Ibarat gini loh, kalau kamu pergi gitu ya, kalau kamu ikut lomba pacuan kuda. Kalau kamu dan kudamu pengen mencapai kemenangan, kuda itu harus nurut sama tuannya. Kalau kuda itu gak nurut sama tuannya, dia lari ke kanan ke kiri lari sendiri, mereka gak akan menang. Gitu loh.
Sama kalau kita ini mau dipakai Tuhan, kita itu harus taat kepada Tuhan yang punya hidup kita. Ketaatan pertama dan terutama yang harus kita punya adalah ketaatan kepada Tuhan dan kepada firman-Nya dan kepada perintah Tuhan lebih dulu. Kita nggak akan bisa dipakai Tuhan kalau kita nggak nurut sama Tuhan. Kakak kasih contoh ya beberapa hal ya. Yang ini contoh mungkin kamu pernah alami dan kamu sering alami. Contoh ya, misalnya gini. Markus 16 ayat 15 Tuhan kasih perintah begini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan kasih perintah, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Wah, waktu kamu dengar firman ini kamu pengen dipakai Tuhan. Tuhan, aku mau jadi evangelis. Aku mau beritakan Injil ke seluruh dunia. Tapi suatu hari di keluarga kita tuh ternyata ada yang belum kenal Tuhan. Entah itu saudara jauh, mungkin om, tante, keponakan, sepupu, siapapun gitu ya. Ada satu orang di keluarga kita tuh yang belum kenal Tuhan. Tuhan mau kita gitu ya, coba sih ajak saudaramu itu untuk kenal Tuhan and then kita nggak mau. Nggak mau ngomong sama opa tentang Tuhan, nggak mau. Itu udah merupakan sebuah bentuk ketidaktaatan loh. Tuhan suruh beritakanlah Injil ya kan, kita mau dipakai Tuhan ke seluruh dunia. Tapi kepada orang terdekat kita yang which is tuh deket banget, saudara kita mungkin yang belum kenal Tuhan, kita nggak mau beritakan Injil sama dia. Bagaimana kita bisa dipakai Tuhan besar? Lalu yang kedua, Matius 10 ayat 8, ini contoh ya kakak kasih tahu ya. Firman Tuhan ngomong gini, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tuhan mau pakai kita untuk sembuhkan orang yang sakit. Tapi waktu kita beneran ketemu teman kita yang sakit, waktu kita beneran ketemu anggota keluarga kita yang sakit, kita bahkan gak mau menawarkan diri kita untuk berdoa buat dia. Jadi kita harus mulai taat dengan firman Tuhan dulu. Ini gak bisa ditawar. Tuhan ngomong apa, Tuhan suruh apa, kita taat. Kalau firman Tuhan suruh kita mengampuni, taat. Kalau firman Tuhan suruh kita menghormati, taat. Kalau firman Tuhan suruh kita mengasihi, taat. Semua yang kita bilang, mau enak atau gak enak buat kita, tapi kalau itu Tuhan yang ngomong, belajarlah untuk taat. Ketaatan adalah langkah pertama. Satu langkah pertama kita ini bisa dipakai sama Tuhan. Ketika kita mau berikan hidup kita untuk melakukan firman Tuhan tanpa tanya kenapa. Yang kedua, kok tadi dari Saul kita belajar Saul itu enggak taat. Yang kedua itu Simson. Siapa tahu Simson? Simson ini ya, kok kamu baca Alkitabmu di Hakim-Hakim ya, kamu akan baca bahwa kelahiran Simson itu sesuatu yang luar biasa. Simson itu dikenal sebagai nasirnya Allah. Nasir Allah itu artinya apa? Nasir Allah itu artinya orang yang dikhususkan untuk Tuhan. Dikhususkan, dispesialkan untuk Tuhan. Simson ini lahir bukan karena papa mamanya cuma pengen anak ya. Simson itu lahir karena Tuhan mau memakai hidupnya. Bayangin ya, Tuhan mau pakai Simson, makanya Simson lahir. Betapa Simson ini anak yang sangat istimewa. Bahkan sebelum dia ada di perut mamanya, Tuhan itu sudah mau pakai hidupnya. Jelas banget dari awal. Jelas banget kok kamu baca di Hakim-Hakimnya, jelas banget dari awal Tuhan ngasih tahu kalau anak ini akan dipakai oleh Tuhan. Dan ketika dia besar, beneran Simson ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Simson ini dipakai Tuhan untuk bikin bangsa Filistin kacau balau. Bayangin ya, dia itu bisa pukul kalah 1.000 orang Filistin dengan rahang keledai. Rahang itu bagian tulangnya keledai, bagian rahang, ya kan. Dia ambil rahang keledai, dia pukul mundur 1.000 orang Filistin. Gak pakai pistol, gak pakai pedang, cuma pakai rahang keledai. 1.000 orang Filistin mati. Lalu suatu hari dia pernah masuk ke satu kota, di kota Gaza. Dia dia buka pintu kota itu, lalu dia cabut, dia angkat. Guys, pintu gerbang kota itu bukan kayak pintu rumahmu. Pintu gerbang kota itu pasti tebal, berat, tinggi gitu ya. Karena dibuat khusus supaya nggak ada orang yang nerobos masuk ke kota itu. Tapi sama Simson,
pintu gerbang itu dicabut, diangkat dan dibawa naik ke atas gunung. Bayangin, kita bawa aja sebentar kayaknya udah capek. Dia bawa naik ke atas gunung, ke puncak gunung Alkitab katakan. Bisa bayangin gak? Orang ini itu kekuatannya itu bahkan dari Tuhan. Kalau orang biasa gak mungkin lah gitu ya. Kalau kamu lihat di film-film itu film. Tapi Simson ini dapat kekuatannya dari Tuhan. Tapi orang yang sama ini juga adalah orang yang gak tahan sama godaan dosa. Simson itu gampang banget jatuh dalam dosa. Padahal kok kamu baca di Hakim-Hakim ya. Dia dipakai Tuhan buat kalahkan orang Filistin ini, dia dipakai Tuhan untuk ini. Tuhan tuh sebenarnya udah kasih Simson tuh kesempatan banyak untuk dia menyadari bahwa Tuhan tuh mau pakai hidupnya. Tapi Simson yang sama ini adalah orang yang gampang jatuh dalam dosa. Kalau kamu baca kisah akhirnya Simson itu cukup menyedihkan. Dia mati sebagai tawanan orang Filistin dalam keadaan buta. Gak gagah banget kan? Sekalipun sebelum dia mati, dia membunuh orang Filistin lebih banyak saat dia hidup. Dia runtuhkan gedung pertemuan itu dengan kekuatan terakhirnya. Tapi cukup menyedihkan bagi seorang nasir Allah yang memang lahir atas janji Tuhan. Pertanyaannya, kenapa bisa? Bahkan seorang yang lahir karena janji Tuhan gitu ya, diurapi Tuhan luar biasa. Kenapa bisa jatuh dalam dosa? Ada dua hal yang membuat Simson ini jatuh dalam dosa. Yang pertama, Simson ini memilih bergaul dengan orang Filistin. Diceritakan di Hakim-Hakim, Simson menikah dengan satu perempuan Filistin. Yang kedua, Simson jatuh cinta dengan perempuan Filistin. Jadi 2 kali. Satu, dia menikah dengan orang Filistin. 2, dia jatuh cinta sama perempuan Filistin yaitu Delilah. Bangsa Filistin itu siapa? Bangsa Filistin itu adalah bangsa yang gak kenal Tuhan, sudah jelas itu musuhnya orang Israel. Dari yang pertama ini ya, dari poin pertama karena dia bergaul dengan orang Filistin, kakak mau kasih tahu kalian, hati-hati dengan apa dan siapa engkau bergaul dan melibatkan dirimu sekarang. Jangan sampai gitu ya, jangan sampai apa atau siapa yang hari ini kamu melibatkan dirimu, itu adalah Filistinmu yang bisa bikin kamu jatuh dalam dosa. Sekali lagi kakak tidak melarang kamu berteman dengan semua orang. Tapi perhatikan siapa orang yang bisa dekat denganmu, siapa orang yang bisa jadi sahabatmu, siapa orang yang bisa ngomong dalam hidupmu, siapa yang bisa mempengaruhi keinginan-keinginan dan keputusan yang kamu ambil, kamu harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Pastikan orang-orang itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang berani bicara yang benar dalam hidupmu, supaya jangan sampai kesalahan memilih teman itu bisa jadi Filistinmu. Bikin kamu jatuh dalam dosa. Itu kesalahan Simson yang pertama. Kesalahan Simson yang kedua adalah karena Simson tidak mau mendengar nasihat. Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 3 kakak akan bacakan untuk kalian karena ini penting. Simson pergi ke Timna dan di situ dia melihat seorang gadis Filistin. Ini yang tadi kakak bilang di poin pertama. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan? Sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin. Orang-orang yang tidak bersunat itu. Jawab Simson kepada ayahnya, dia ngeyel. Dia bilang begini, ambillah dia bagiku sebab ia kusukai. Ini loh awalnya penyebab Simson jatuh dalam dosa karena dia mengabaikan nasihat. Simson mengabaikan nasihat orang tuanya. Simson gak mau dengar nasihat orang tuanya. Orang tuanya udah bilang jangan nikahi orang Filistin. Simson ngeyel, dia ngotot, dia nikahi orang Filistin. Dan itulah awal dari semuanya. Nasihat itu penting dalam hidup kita. Kita gak boleh jadi anak yang menganggap enteng setiap nasihat yang pemimpin berikan kepada kita. Baik itu dari orang tua kita, baik itu dari pemimpin rohani kita, kakak-kakak kita di CG, dengarkan nasihat mereka.
Karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin kehidupan kita. Untuk mengarahkan kehidupan kita. Tapi kamu juga harus belajar meng-cross-check setiap nasihat yang diberikan kepadamu. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, lakukan tanpa tanya kenapa. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan lakukan. Berarti di atas semua nasihat yang diberikan kepada kita, firman Tuhan, Alkitab kita harus jadi penasehat yang paling kita perhatikan. Itu sebabnya kamu perlu untuk baca Alkitabmu setiap hari. Bukan sekedar baca, kenali kehendak Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari. Supaya kamu tidak pernah salah jalan. Dari Simson kita belajar dua hal itu. Lalu yang ketiga, kita akan belajar dari Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini adalah seorang murid yang gagal menurut kakak. Kalau tadi yang pertama kita belajar ketidaktaatan dari Saul, kenapa dia gagal dipakai Tuhan. Sama Simson kita belajar jatuh karena tidak tahan sama godaan dosa. Dari Yudas Iskariot kita akan belajar juga kenapa orang bisa gagal dipakai Tuhan. Siapa yang tahu Yudas Iskariot? Kakak yakin kalian semua tahu. Yudas Iskariot sangat terkenal gitu ya. Karena dia adalah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di bumi, 3,5 tahun dia melayani, dia memilih 12 orang untuk jadi muridnya. Ini spesial banget, beneran spesial banget gitu ya. Sebuah kehormatan bisa jadi murid Tuhan Yesus. Bisa dekat sama Tuhan Yesus, makan bareng. Ya kan, kemudian mendengar pengajaran Tuhan Yesus untuk yang pertama kali. Kemana Tuhan Yesus pergi ikut, di mana Tuhan Yesus istirahat juga di situ gitu ya. Ini keren banget, jadi satu dari 12 murid itu keren banget. Termasuk di dalamnya namanya Yudas Iskariot. Tapi kakak percaya kamu pasti tahulah akhir cerita dari Yudas Iskariot. Dia dikenal sebagai murid yang mengkhianati Yesus. Bukan cuma di situ, Yudas Iskariot juga mati, bunuh diri karena dia menyesal. Ini menyedihkan sekali gitu ya. Seseorang yang tinggal sama Tuhan Yesus 3,5 tahun berakhir dengan sangat menyedihkan. Pertanyaannya kenapa? Kenapa Yudas Iskariot bisa jatuh, bisa salah jalan dan jatuh seperti itu? Ada dua hal. Kenapa Yudas Iskariot bisa gagal jadi murid? Yang pertama, Yudas Iskariot itu ikut Tuhan Yesus karena punya agenda pribadi. Yudas itu ikut Tuhan Yesus karena dia itu punya kepentingan pribadi. Yudas itu enggak benar-benar pengen jadi murid Tuhan. Jadi Yudas ikut Tuhan Yesus karena dia itu punya mau. Dia itu punya keinginan sendiri yang mau dia wujudkan. Kakak kasih dua hal ya. Yang pertama coba kamu buka di Yohanes 12 ayat 6. Yohanes 12 ayat 6 ngomong begini. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas Iskariot di dalam 12 murid itu dia itu dipilih dan ditunjuk sebagai bendahara. Megang duit, megang uang buat pelayanannya Tuhan Yesus. Tapi di saat yang sama dia juga adalah seorang pencuri. Dia suka ngambil uang dari kas itu untuk dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Yudas Iskariot ini merasa kecewa sama Tuhan Yesus ternyata. Karena sebagai orang Yahudi, Yudas itu melihat Tuhan Yesus, melihat Mesias, sebagaimana orang Yahudi yang lain melihat Mesias itu seperti apa. Jadi orang Yahudi itu berharap bahwa Mesias itu akan datang menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Roma. Mesias itu adalah orang yang gagah perkasa, keturunan orang terpandang, pemimpin perang gitu ya. Dianggapnya Mesias akan datang dalam wujud seperti itu. Dan ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya, dia lahir di kandang domba, dia anak tukang kayu. Bahkan ketika ditangkap untuk disalib pun Tuhan Yesus gak melawan. Ketika Yudas melihat itu dia menjadi kecewa. Sebenarnya 11 murid yang lain juga pertama mikir gitu. Karena orang Yahudi semua mikirnya gitu. Tapi 11 murid yang lain ketika mereka semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin mereka mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan.
Mereka jadi percaya dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan Yudas Iskariot memilih untuk tetap tidak percaya. Dan mengikuti keinginannya sendiri. Sehingga ketika dia melihat at the end Yesus ditangkap. Kan Yudas yang nyerahin Tuhan Yesus kan. Dia melihat Tuhan Yesus ditangkap dengan begitu mudahnya. Tanpa perlawanan, tidak ada pasukan malaikat yang turun atau tentara yang gagah perkasa yang turun membela Tuhan Yesus. Yudas itu menjadi kecewa. Loh, ternyata kok tidak seperti apa yang kuharapkan. Kok enggak seperti apa yang kuinginkan. Ketika dia kecewa, iblis memakai kekecewaannya membuat dia tersesat, kehilangan iman dan jatuh dengan sangat menyedihkan. Apa yang kita bisa pelajarin dari Yudas di poin pertama? Kalau ikut Tuhan Yesus, itu kita nggak boleh karena kita tuh mau dapat ini, dapat itu dari Tuhan. Oh, aku mau ikut Tuhan Yesus supaya nilaiku bagus. Oh, aku mau rajin baca Alkitab supaya aku jadi juara kelas. Oh, aku mau rajin ke gereja supaya aku dapat sepatu baru. Oh, aku mau rajin berdoa supaya aku. Kita nggak boleh ikut Tuhan Yesus untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita ikut Tuhan Yesus itu bukan karena Tuhan Yesus bisa kasih apa buat kita. Tapi kita ikut Tuhan Yesus karena kita tahu bahwa satu-satunya pribadi yang mengasihi kita adalah Tuhan Yesus. Tanpa dikasih apa-apa sama Tuhan, kita itu sebenarnya sudah menerima banyak dari Tuhan. Tuhan Yesus turun ke bumi mati di atas kayu salib, memberikan keselamatan dalam hidup kita, itu adalah pemberian terbesar. Pemberian terindah dan terbesar yang Allah berikan bagi kita, keselamatan yang kekal. Dan itu seharusnya cukup menjadi alasan bagi kita untuk kita ikut Tuhan. Jadi jangan ikut Tuhan karena pengen ini pengen itu dari Tuhan. Karena ingat, tidak semua yang kita inginkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita pengen ini pengen itu, kita ikut Tuhan karena pengen ini pengen itu. Lalu ternyata kita gak dapat apa yang kita inginkan. Kita akan bisa berakhir kecewa sama Tuhan. Pastikan hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Aku ikut Tuhan bukan karena aku pengen Tuhan berikan ini dan Tuhan berikan itu. Aku ikut Tuhan karena aku tahu cuma di dalam Tuhan ada jalan yang paling pasti. That's enough. Itu yang pertama dari Yudas Iskariot. Yang kedua, kenapa seorang Yudas, satu dari 12 murid Yesus ini bisa jatuh? Yang kedua, karena Yudas ini enggak sungguh-sungguh kenal siapa Tuhan. Agenda pribadinya Yudas, keinginan pribadinya Yudas membuat dia kehilangan kesempatan untuk kenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Karena Yudas gak pernah sungguh-sungguh buka hatinya buat Tuhan. Di dalam pikirannya, di dalam hatinya, di dalam keinginannya itu cuma penuh dengan dirinya sendiri. Seperti di poin pertama. Itu membuat Yudas kehilangan kesempatan untuk mengenal Tuhan sekalipun Tuhan itu begitu dekat dengan dia. Sekalipun Tuhan itu di sebelahnya, makan di sebelahnya, ngomong di depannya, Yudas gak bisa lihat. Karena yang dia pikirkan adalah keinginanku sendiri, kepentinganku sendiri, keinginanku sendiri, kepentinganku sendiri. Karena Yudas tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, akhirnya Yudas jatuh dalam dosa. Yudas tidak dipakai Tuhan seperti Tuhan memakai 11 murid yang lain. Karena Yudas memilih sendiri untuk tidak percaya kepada Tuhan. Yudas memilih sendiri untuk tidak percaya kepada Tuhan. Apa yang kita bisa pelajarin dari Yudas? Kita perlu jadi anak-anak yang mengenal Tuhan. Kalau kamu mau dipakai Tuhan, kamu perlu mengenal siapa Tuhan. Kenal Tuhan itu bukan cuma dari khotbah, bukan cuma dari datang CG atau datang ke gereja doang. Mengenal Tuhan itu harus dengan sengaja kamu lakukan, dengan kamu membangun hubunganmu sama Tuhan setiap hari. Sengaja itu artinya apa? Sengaja itu bukan kebetulan, kebetulan gak ada agenda apa-apa bisa berdoa. Kebetulan gak ada film yang bagus jadi aku bisa baca Alkitab. Kebetulan. Sengaja itu artinya apa? Bukan kebetulan, tapi memang kamu itu niat mau kenal sama Tuhan. Karena kamu itu pengen kenal Tuhan. Mau ada film bagus di TV apa? Enggak. Mau ada ini, ada itu. Kok kamu memang niat kenal Tuhan, kamu akan bangun hubunganmu sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pakai orang-orang yang dekat dengan Dia.
Tuhan akan pakai orang-orang yang dekat dengan dia. Karena orang-orang yang dekat dengan dia itu adalah orang-orang yang mengerti apa kehendak Tuhan. Orang-orang yang tahu Tuhan mau kerjakan apa. Orang-orang yang tahu Tuhan itu maunya apa, itu pasti orang yang dekat. Orang yang jauh gak mungkin tahu. Jadi kalau kamu pengen dipakai Tuhan, kamu harus kenal siapa Tuhan. Kenal dengan hatimu, kenal dari dekat. Jadi bangun hubunganmu dengan sengaja. Terus ada pertanyaan begini. Kalau kita udah percaya, udah taat, udah gak berbuat dosa, udah belajar mengenal Tuhan, kapan aku dipakai Tuhan? Kapan kita bisa dipakai Tuhan, Kak? Aku udah lakukan semua loh, tapi kapan aku dipakai Tuhan? Jawabannya ini, Tuhan yang tahu kapan saatnya memakai hidupmu. Yang kamu perlukan itu cuma be ready, siapkan dirimu. Karena kapanpun Tuhan bisa pakai kamu. Di Alkitab diceritakan satu orang namanya Daud. Ya kan tadi kakak ngomong Daud. Daud ini penggantinya Saul. Daud itu dia nggak pernah pusing kapan dia diangkat jadi raja di Israel. Bahkan kakak percaya Daud itu pasti nggak pernah mikir kalau suatu hari dia akan jadi raja di Israel. Yang setiap hari Daud lakukan gitu ya, dia melakukan semua yang dikasih kepadanya itu dengan setia dan bertanggung jawab. Dia gembalakan domba ayahnya dengan penuh tanggung jawab. Di Alkitab dikatakan, dia pastikan tidak ada singa atau beruang yang menyentuh domba-domba ayahnya. Di padang rumput itu dia bangun hubungannya dengan Tuhan setiap hari. Daud melakukan semua yang dia lakukan dengan faithful dan setia itu setiap hari. Sampai suatu hari ketika Saul, yang tadi poin pertama Saul, ketika Saul melakukan sebuah pelanggaran, ketidaktaatan. Ketika Samuel bilang sekiranya Tuhan akan mengokohkanmu atas kerajaan Israel sampai selama-lamanya. Tapi sekarang Tuhan pilih yang lain. Waktu Samuel ngomong gitu, detik itu juga di padang rumput itu tangan Tuhan nunjuk ke Daud. Bisa di switch gitu loh, langsung set. Dari tangannya ke Saul tiba-tiba pindah ke Daud. Dan detik itu juga tiba-tiba Daud dipilih Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel. Dari Daud kita bisa belajar apa? Kita nggak usah mikir, kapan ya aku dipakai sama Tuhan, kapan ya aku dipakai untuk beritakan Injil, kapan ya aku dipakai sembuhkan orang sakit itu, seperti Pastor Philip gitu ya, seperti ini itu, kapan aku dipakai Tuhan seperti itu ya. Nggak usah mikir kayak gitu dulu. Yang penting yang sekarang, apa yang harus kamu lakukan? Lakukan segala sesuatunya di dalam takut akan Tuhan. Sekolah dengan benar. Jangan cheating gitu ya. Sekolah yang benar, jangan curang. Sekolah yang penuh dengan tanggung jawab, jangan off cam. Kakak ingetin sekali lagi anak-anak voltage, high voltage. Jangan jadi anak off cam kalau sekolah. Tunjukkan tanggung jawabmu, nyalain kameramu, sekolah dengan benar. Bangun hubunganmu sama Tuhan, layani semua orang dengan kasih, buang dosamu. Nanti kalau one day Tuhan butuh seseorang untuk kasih tahu opa oma di rumah yang mungkin belum kenal Tuhan, Tuhan akan tunjuk kamu dan kamu akan dipakai Tuhan untuk bawa keselamatan bagi keluargamu. Nanti kalau one day ada satu temanmu atau keluargamu yang sakit, Tuhan akan tunjuk kamu dan pakai kamu untuk doakan dia. Suatu hari nanti kalau CG-mu butuh gitu ya, anak-anak yang mau dipakai Tuhan jadi pemimpin, tangan Tuhan akan menunjuk kepadamu. Dan kamu akan menjadi pemimpin bagi generasimu. Yang kamu perlukan cuma satu, siapkan dirimu. Siapkan dirimu. Jangan jadi orang yang gagal dipakai Tuhan. Katakan sama-sama di rumah, aku gak mau gagal dipakai Tuhan. Aku gak mau gagal dipakai Tuhan. Karena Tuhan mau pakai semua orang. Tim PAW boleh naik, Tuhan itu mau pakai semua orang sebagai alatnya. Tapi kalau hidup kita gak dipakai sama Tuhan, itu bukan karena Tuhan milih-milih. Tapi karena kadang kita yang gak mau dipakai sama Tuhan. Dengan kita memilih untuk tidak percaya kalau kita bisa dipakai Tuhan. Kita gak mau taat sama Tuhan, kita jatuh terus dalam dosa, kita gak mau kenal siapa Tuhan. Jadi kalau kamu mau dipakai Tuhan, mulai hari ini, satu, percaya kalau kamu tuh bisa dipakai Tuhan. Yang kedua, mulailah taat. Lakukan firman Tuhan. Lalu hidup kudus, jaga hidupmu tetap benar, tetap kudus, hindari dosa. Yang ketiga, kenali siapa Tuhan. Dan tunggu saja, akan tiba waktunya kamu akan dipakai oleh Tuhan. Amin.
Amin Voltage, kakak berdoa hari ini supaya setiap kalian semuanya akan dipakai oleh Tuhan. Tutup Alkitabmu, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Semuanya di rumahmu, taruh kedua tanganmu di hatimu. Kamu yang mau dipakai Tuhan, taruh kedua tanganmu di hatimu. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Nyanyikan dengan segenap hatimu sebagai doamu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidup. Dimanapun kamu berada, Tuhan mau memakai hidupmu. Jadi jangan ada satupun anak yang menganggap bahwa aku susah dipakai Tuhan, aku nggak bisa dipakai Tuhan. Tuhan mau memakai semua orang percaya. Kalau kamu adalah anak yang percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan mau pakai hidupmu. Hanya belajarlah menjadi anak yang taat setiap hari. Taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Lalu yang kedua, tinggalkan dosamu. Buang dosamu. Hiduplah dalam takut akan Tuhan setiap hari, supaya tidak ada alasan bagimu untuk jatuh dalam dosa. Dan yang ketiga, kenali siapa Tuhan. Ikut Tuhan dengan tulus, dengan murni, dan kenali siapa Tuhan di hidupmu. Lakukan itu setiap hari karena hati yang mengasihi Tuhan. Dan bersiaplah, bersiaplah. Suatu hari nanti, kakak nggak tahu kapan, bisa jadi habis selesai khotbah ini, besok, lusa, kakak nggak tahu. Bersiaplah. Tuhan akan menunjuk kepadamu dan akan memakai hidupmu. Ketika waktu itu tiba, jangan bilang enggak ya sama Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai hidupmu, katakan iya, aku mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Semuanya angkat tanganmu ke atas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau janjimu begitu nyata dalam kehidupan kami, bahwa semua orang percaya bisa dipakai Tuhan. Termasuk kami anak-anak Tuhan. Sekalipun usia kami masih sangat muda, tapi firman-Mu juga berlaku dalam kehidupan kami. Kami bisa dipakai Tuhan dan kami mau dipakai oleh Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada hari ini, semua anak-anak yang berkata, Tuhan aku mau dipakai oleh Tuhan. Hamba berdoa biar mulai hari ini setiap mereka mempersiapkan diri mereka seperti Daud mempersiapkan dirinya di padang rumput.
mempersiapkan diri mereka untuk dipakai Tuhan. Sampai suatu saat nanti ketika Tuhan butuh orang untuk dipakai Tuhan, Tuhan akan mendapati setiap anak-anak ini di kamar mereka yang lagi berdoa, lagi menyembah Tuhan. Tuhan akan tunjuk kepada mereka dan akan pakai hidup mereka untuk menyatakan kehendak-Mu. Berkati mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Nyanyikan refnya sekali lagi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Katakan, yes, hanya ini Tuhan. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Pakailah hidupku, pakailah hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah Yes, pakai hidupku Tuhan. sebagai alatmu seumur. Sekali lagi katakan, pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Aku melepaskan segala berkat yang terbaik dari surga turun dalam kehidupanmu di dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau oleh Tuhan, diberkatilah studimu oleh Tuhan, diberkatilah keluargamu oleh Tuhan, diberkatilah setiap jerih payah kedua orang tuamu. Tidak ada satupun yang akan sia-sia karena Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan mereka. Diberkatilah pertumbuhanmu, kehidupanmu, masa kecilmu jadi masa yang gilang gemilang karena tangan kanan Tuhan menyertai kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anak Voltage yang siap dipakai Tuhan, katakan sama-sama, amin. God bless you.